Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis 17 tahun bernama Su Qiao. Dia telah bertemu seseorang yang membuat hidupnya menjadi kacau, yaitu teman laki-laki bernama Lin Zilu. Saat mengetahui Zilu menginjak tanaman padi, Su Qiao segera berlari untuk menegurnya. Karena ceroboh, ia terjatuh dan tanpa sengaja menjatuhkan pemutar musik milik Zilu. Su Qiao marah karena temannya membuatnya jatuh ke tanah dan tidak mau membantunya. Zilu malah memaksa Su Qiao mengambilkan pemutar musiknya. Melihat nama Su Qiao di papan nama, ia menurunkan suara memperkenalkan diri sebagai Lin Zilu. Melihat Su Qiao tidak ingat siapa dirinya, Zilu marah dan pergi. Ini adalah satu-satunya sekolah menengah di desa Fuguo. Seperti sekolah lain, Fuguo juga memiliki kelompok siswa yang sering terlambat. Su Qiao bersama dua sahabatnya, Fang Liang dan Wang Nianyu, memilih waktu yang tepat untuk memanjat tembok masuk kelas. Tak disangka, pengawas disiplin yang juga ketua kelas bernama Guan Jinjin memergoki mereka. Namun, Su Qiao berhasil membujuk guru untuk melindungi teman-temannya. Mereka adalah anggota kelompok bernama Jing Tian Dongdi. Di kelas, Su Qiao memamerkan babi kecil di tasnya, yang sebenarnya ingin diberikan ke keluarga Fang, tapi bertemu sial di jalan. Su Qiao meminta Fang Liang memastikan babi itu tidur pulas, karena sudah diberi minuman buah beralkohol. Fang Liang takut dimarahi guru, jadi menolak menerima. Nian Yu menyuruh Su Qiao menaruh babi itu di laci meja sebelah, karena tidak ada yang duduk di sana. Sebelum pelajaran dimulai, Nian Yu membeli sebotol Coca-Cola di warung jajanan milik Su Qiao. Guru Wu tiba-tiba masuk dan memuji Su Qiao yang usahanya makin maju. Su Qiao cepat-cepat menyuap sebotol Coca-Cola ke wali kelasnya. Guru Wu memperingatkan lain kali akan menyita semua barang di warung Su Qiao. Pada pelajaran pertama minggu itu, Guru Wu memperkenalkan murid baru bernama Lin Zilu. Su Qiao sadar dia adalah si pembawa sial yang membuatnya jatuh di sawah. Tak disangka Guru Wu menempatkan Zilu duduk di sebelah Su Qiao. Saat kembali ke tempat duduk, Su Qiao mengejek Zilu yang berani duduk di sebelahnya. Zilu tidak menanggapi. Ia mencium bau aneh dari bawah meja. Su Qiao buru-buru menahan tasnya. Saat berebut, tas itu jatuh ke lantai dan babi kecil bernama Chasyu keluar, membuat kelas heboh. Su Qiao susah payah menangkap Chasyu, tapi malah kena marah Guru Wu dan dibawa ke kantor. Di sana Su Qiao menggunakan taktik mengasihani diri, menceritakan kemiskinan keluarganya dan harus merawat paman yang tidak berguna. Chasyu adalah harapan terakhir keluarganya. Setelah drama berakhir, Su Qiao baru tahu ia salah curhat ke orang. Zilu menasihati teman-teman agar jangan mudah berlutut di depan orang lain. Guru Wu kembali memergoki Su Qiao hendak memukul teman. Zilu izin kembali ke kelas, bahkan sengaja menginjak kaki Su Qiao. Melihat muridnya berakting, Guru Wu menyuruh Su Qiao mengingat kembali jerami penyelamat yang pernah ia gunakan. Melihat Su Qiao belum sadar kesalahan dan masih mencoba menyuap dengan makanan ringan, Guru Wu menghukum Su Qiao menulis refleksi 3.000 kata. Kembali ke kelas, Su Qiao melampiaskan kemarahan pada Zilu dan memaksanya tukar tempat duduk. Zilu menegaskan, Su Qiao sendiri yang mendekat dan menaruh babi di mejanya, bahkan merusak pemutar musiknya. Saat menerima telepon, Zilu mengabaikan Su Qiao. Su Qiao bersumpah tidak akan duduk satu meja dengan si pembawa sial. Melihat Su Qiao masih kesal, dua sahabatnya ingin membantunya. Su Qiao memutuskan mengumpulkan kelompok Jing Tian Dongdi untuk mengejar dan memberi pelajaran pada Lin Zilu. Di depan lawan, 3 anggota kelompok tampil percaya diri, tapi gerakannya belum kompak. Su Qiao menyuruh Nian Yu merekam saat Zilu dipukuli, tapi sebelum Zilu sempat melawan, Su Qiao sudah terluka parah. Ia memaksa Zilu memanggilnya ayah, tapi dari belakang Guru Wu memanggil murid-muridnya. Akhirnya, 3 anggota kelompok Jing Tian Dongdi dihukum berdiri dan jongkok 100 kali. Zilu malah mendapat kesempatan pamer, ia mengeluarkan ponsel dan merekam momen memalukan Su Qiao. Di rumah, Su Qiao masih kesal dan bertemu pencuri di kamar mandi. Ia mengambil batu bata untuk memukul, tapi terkejut melihat punggung laki-laki itu. Saat melihat wajah musuhnya, Su Qiao ketakutan dan menjatuhkan batu ke kakinya.
Hidupnya tidak pernah tenang sejak Zilu muncul. Saat makan malam, paman Su Qiao bernama Hu Zifei mengumumkan Zilu akan sementara tinggal di rumah mereka. Mendengar keponakannya protes, Zifei bilang ayah Zilu sudah membayar 1.600 yuan untuk sewa dan biaya hidup per bulan. Karena harga sewa tinggi, Su Qiao menyuruh pamannya menyiapkan gudang untuk tamu. Sebagai tuan rumah yang baik, paman Fei menempatkan Zilu di kamar Su Qiao. Sementara Su Qiao pindah ke gudang. Su Qiao marah dan menuduh pamannya tidak punya hati. Ia menyatakan jika ada Zilu maka tidak akan ada dirinya. Mendengar pamannya menawarkan 1 yuan, Su Qiao langsung minta tambah 2 yuan lagi. Karena pamannya tidak setuju, ia mengancam tidak akan masuk rumah. Tak disangka, hujan deras turun. Su Qiao kesal berteriak nama Lin Zilu. Zilu tiba-tiba memayungi Su Qiao sepanjang hari. Akhirnya, ia pun memanggil nama Su Qiao dengan benar. Zilu melemparkan payung sebagai hadiah untuk Su Qiao. Su Qiao terpaksa membereskan barang-barangnya. Ia memperingatkan Zilu agar tidak sembarangan menyentuh barang miliknya. Zilu menunjuk bra yang masih tergantung di gantungan. Saat ditanya password Wi-Fi, Su Qiao menyebutkan kode panjang yang membuat Zilu pusing. Paman Fei menjelaskan password Wi-Fi adalah huruf pertama dari lagu Seekor Bebek. Melihat kamar yang familiar, Zilu menulis di media sosial bahwa seorang teman lama tidak mengenalinya. Ternyata sejak kecil Zilu sudah mengenal Su Qiao dan pemutar musik itu juga dari masa itu. Paman Fei akhirnya menunggu orang ketiga di rumah untuk membuat grup chat keluarga. Sementara itu, Su Qiao sedang menonton drama idola dan melihat aktor yang mirip Zilu. Ia lari ke warung dan ternyata benar, Zilu adalah orang terkenal. Tengah malam, Zilu sulit tidur, teringat manajer Wu memaksanya mengaku salah. Karena tidak terima, ia berhenti sementara dari dunia akting. Zilu bangun minum obat penenang, tanpa sengaja melihat bayangan orang lewat. Ternyata Su Qiao diam-diam mengintip lalu memberitahu teman-temannya bahwa Zilu adalah aktor. Pagi-pagi, pengeras suara desa menyiarkan pengetahuan tentang hama tanaman, membuat Zilu tidak bisa tidur. Di gudang, Su Qiao sudah terbiasa dengan kebisingan, jadi tetap tidur nyenyak. Saat bangun, Su Qiao bertemu Zilu di kamar mandi dan ingin membuatnya merasakan kehidupan desa. Su Qiao memanen 2 telur ayam, tapi dirusak oleh Zilu. Mendengar tamu lapar, ia terpaksa memasak sarapan. Ia heran kenapa ada orang yang tidak sibuk jadi aktor malah datang ke desa kecil Fuguo. Zilu bertanya apakah teman-temannya ingin minta tanda tangan. Su Qiao bilang ia tidak peduli pada Zilu, bahkan mengolok-oloknya yang hanya bisa jadi pemeran pengawal. Paman Fei menegur keponakannya yang tidak sopan. Ia bilang, mungkin Zilu tidak jadi pemeran utama karena sifatnya buruk dan tidak disukai orang. Zilu kehabisan kata-kata dengan paman dan keponakan ini, lalu buru-buru pergi ke sekolah. Su Qiao dengan gembira pamit ke pamannya. Saat melewati Zilu, ia memperingatkan agar tidak membocorkan soal tinggal di rumahnya. Zilu meminta Su Qiao menunjukkan niat baik dengan meminjamkan sepeda. Setelah menyerahkan sepeda, Su Qiao baru sadar tasnya tertinggal di keranjang sepeda. Zilu memaksa Su Qiao berlari dulu baru mengizinkan naik sepeda. Tepat saat itu, pengeras suara desa mengumumkan kedatangan aktor Lin Zilu. Su Qiao membela diri bahwa ia tidak langsung memberitahu kepala desa, hanya mengirim pesan di grup chat desa. Zilu membatalkan niat baiknya dan memaksa Su Qiao berjalan kaki ke sekolah. Akibatnya, Zilu dikerumuni teman-teman yang ingin minta tanda tangan. Melihat Su Qiao masih berani menggodanya, ia mengumumkan bahwa ia tinggal di rumah Su Qiao. Jadi siapapun yang ingin tanda tangan atau foto bisa menghubungi Su Qiao. Ucapan Zilu membuat rumor pacaran mereka menyebar ke seluruh sekolah. Fang Liang mendengar Su Qiao sudah kenal Zilu sejak kecil. Jin Jin bahkan menyebarkan versi terbaru bahwa Su Qiao sudah dijodohkan dengan Zilu sejak kecil. Su Qiao menegaskan Zilu adalah musuh bebuyutannya. Ia tidak bisa diam saja dan memutuskan mengumpulkan kekuatan kelompok Jingtian Dongdi. Mengetahui Zilu bersembunyi di ruang alat, Su Qiao datang untuk meminta maaf. Ia menyesal telah membocorkan identitas Zilu tanpa izin. Sebagai penebusan, ia membagi es krim setengah batang. Mendengar Zilu ingin setengah batang lagi, Su Qiao buru-buru memakannya. Namun,
Zilu tetap ingin memilikinya dan mengajak tempat sampah makan es krim itu. Su Qiao menahan diri dan mengajak Zilu pulang. Ia menunjukkan jalan pintas untuk menipu Zilu ke kebun nanas. Ia memanggil para bibi untuk menyiapkan alat bagi aktor Zilu. Su Qiao khawatir temannya yang sudah terbiasa jadi selebriti akan meremehkan pekerjaan desa. Di depan warga Fuguo, Zilu tidak tega menolak dan akhirnya turun ke sawah membantu panen nanas. Mendengar para bibi memuji Zilu, Su Qiao sengaja menggodanya. Namun, Zilu juga tidak mau kalah. Saat istirahat di tepi sawah, Zilu melihat Nian Yu sedang menggendong Cha Xiu. Ia ingin mencoba menggendong dan terkejut babi kecil itu sangat lucu. Su Qiao menuduh Zilu malas. Ia bilang jika panen selesai lebih cepat, akan ada pesta babi panggang dari keluarga Fang Liang. Zilu tak menyangka mereka akan menyembelih Cha Xiu. Nian Yu sedih karena umur babi kecil itu pendek. Ia bercerita Cha Xiu tidak patuh, pernah menggigit kandang dan memimpin babi-babi kecil lain kabur. Karena tidak patuh, ia akhirnya dimakan lebih cepat. Zilu diam-diam memikirkan kisah hidupnya sendiri. Fang Liang naik ke darat dan menemukan babi panggang hilang. Ternyata Zilu tidak rela dan diam-diam melepaskan Cha Xiu. Ia teringat 3 bulan lalu bersama aktris wanita bernama Yu He datang wawancara film baru. Manajer Wu memperkenalkan 2 aktor muda berbakat pada para bos. Karena Zilu menolak minum alkohol, sutradara Liu tampak tidak senang. Manajer Wu buru-buru menjelaskan bahwa Zilu masih di bawah umur. Ia menyuruh Zilu menyanyi untuk menghibur. Melihat mereka bergantian memaksa minum, Yu He mengajak Zilu naik ke panggung. Tak disangka, sutradara ingin duet dengan Yu He dan terang-terangan melecehkannya. Zilu memperingatkan sutradara Liu untuk melepaskan tangan dari temannya. Manajer Wu menenangkan para bos lalu mengusir Zilu keluar. Melihat dunia penuh jebakan dan ketidakadilan, Zilu memutuskan untuk melawannya. Meski kecil, ia cukup mampu membebaskan Cha Xiu. Sampai larut malam, Su Qiao gelisah karena Zilu belum pulang. Saat bertemu, ia menuntut babi panggang untuk warga desa. Melihat sikap acuh Zilu, Su Qiao mengejeknya sebagai orang jahat yang tidak bisa hidup di kota. Ia membaca berita bahwa Zilu memukul sutradara dan tidak mau minta maaf sehingga dipecat perusahaan. Zilu meluruskan bahwa sutradara itu menghina dan melecehkan aktris wanita. Ia bertanya pada Su Qiao, apakah ia salah? Lin Zilu, kamu sudah benar. Kalau saat itu tidak memukul, kapan lagi harus bertindak? Lin Zilu, aku mendukungmu. Zilu terkejut karena Su Qiao adalah satu-satunya yang mendukungnya. Ia bilang seluruh perusahaan menyalahkannya. Manajer Wu memaksa Zilu berpikir ulang. Baru boleh meneleponnya. Su Qiao menyuruh Zilu segera menelepon manajer Wu dan menegaskan ia tidak salah. Melihat Zilu ragu, Su Qiao membantu menekan tombol. Zilu menurut dan menyatakan ia tidak salah. Ia tahu industri ini punya aturan sendiri, tapi ia tidak bisa kehilangan dirinya sendiri. Akhirnya, Zilu bisa melepaskan beban di hatinya. Su Qiao memuji Zilu sangat keren. Zilu berterima kasih karena Su Qiao telah membantunya. Tengah malam, Su Qiao bangun ke kamar mandi tapi salah masuk kamar lama. Zilu terkejut melihat Su Qiao tidur di depannya. Ia teringat saat kecil juga pernah tidur di sebelah Su Qiao seperti itu. Zilu perlahan mendekat tapi tiba-tiba mendengar Su Qiao mendengkur. Pagi harinya Su Qiao terbangun dan berteriak menuduh Zilu telah melakukan sesuatu padanya. Zilu menceritakan bahwa tengah malam Su Qiao naik ke ranjang dan memeluknya erat-erat. Su Qiao mengurung Zilu di kamar agar rahasia ini tidak tersebar. Hu Zifei menegur keponakannya yang membuat Zilu tidur di sofa semalaman dan masih belum membiarkannya. Saat sarapan, Su Qiao terus berebut makanan dengan Zilu. Saat Zilu mencicipi daging, Su Qiao mengungkapkan itu adalah Cha Xiu. Paman Fei meluruskan itu daging babi dari pasar. Melihat pamannya menerima telepon dari ayah Zilu, Su Qiao merebut telepon dan mengadu bahwa Zilu sering mencari gara-gara, membuatnya jatuh dan kehilangan babi panggang. Tuan Lin memberi Su Qiao hak untuk memerintah anaknya sesuka hati. Duduk di tepi sawah, Zilu melamun, tapi di sebelahnya Su Qiao memutar ulang ucapan Tuan Lin, bahwa ia boleh memerintah Zilu. Memanfaatkan akhir pekan, Su Qiao memaksa Zilu menjaga warung dengannya.
Ia memutar rekaman suara untuk mengancam Zilu agar mau membersihkan dan mengangkat barang. Sepanjang hari, Pak Zhang tetangga datang mendaftar pengiriman barang ke kota untuk dua anaknya. Su Qiao juga menerima paket suplemen untuk kakek mereka. Mendengar pertanyaan Zilu, Su Qiao bercerita di desa banyak kasus seperti Pak Zhang. Anak-anak mereka bekerja di kota dan tidak tinggal di rumah. Su Qiao dan pamannya membantu menerima barang dan mengajari mereka mengirim pesan ke anak-anaknya. Sebagai imbalan, mereka mendapat sedikit bayaran. Tepat saat itu, Paman Fei pulang dan bilang baru saja kecelakaan, sehingga gagal menyelesaikan urusan. Su Qiao akhirnya meminta Zilu menemaninya menagih hutang. Sesuai petunjuk Su Qiao, Zilu membawanya ke rumah kepala desa. Ternyata Nian Yu adalah anak kepala desa sekaligus keponakan Guru Wu. Kepala desa bernama Wang Fugui. Su Qiao memberi buah persik lalu langsung menagih hutang. Sebagai kepala desa, Pak Gui minta ditunda sampai menerima uang jajan bulan ini. Tepat saat itu, Ibu Nian Yu keluar dan bertanya hutang apa. Su Qiao cepat-cepat bilang kepala desa janji bayar uang persik hari ini. Zilu meluruskan di buku catatan, kepala desa hutang uang rokok ratusan yuan. Akhirnya, Pak Gui membayar semua hutang dengan berat hati. Su Qiao menyalahkan Zilu karena warungnya kehilangan pelanggan besar. Target berikutnya adalah 3 bersaudara Fang Liang. Namun, mereka saling lempar tanggung jawab dan menunda sampai kakak tertua pulang. Su Qiao bertanya, apakah Fang Liang punya pekerjaan yang menghasilkan uang? Kebetulan, peternakan keluarga Fang butuh foto iklan. Dengan tatapan licik, Su Qiao memaksa Zilu memeluk angsa untuk foto iklan dan menerima bayaran sesuai harapan. Su Qiao lanjut ke rumah Jinjin. Nyonya Guan menegaskan ia tidak pernah membeli makanan ringan itu. Su Qiao bilang, semua itu dibeli oleh Ming Ming. Mendengar adiknya menyalahkan kakaknya, Nyonya Guan menegur Jinjin. Jinjin membela diri, tapi ibunya tidak pernah percaya. Nyonya Guan bilang, Jinjin sebagai kakak harus membayar hutang adiknya. Su Qiao cepat-cepat memperkenalkan Zilu sebagai murid berprestasi di sekolah Fuguo, yang bisa membimbing Ming Ming dengan tarif 30 yuan per pelajaran. Nyonya Guan demi masa depan cucunya rela membayar biaya les. Su Qiao dengan bangga melanjutkan menagih hutang ke Nyonya Liu, yang mengenali Zilu mirip mendiang suaminya yang tidak berguna. Ia bilang satu-satunya kelebihan suaminya adalah pandai bernyanyi. Ia setuju membayar 35 yuan untuk menyewa bintang terkenal menyanyi satu lagu. Zilu tampil musikal dibantu Su Qiao. Setelah seharian sibuk, Zilu terkejut masih banyak tempat yang harus ditagih. Ia bilang waktunya sangat berharga, tidak bisa dipakai Su Qiao sesuka hati. Su Qiao tidak peduli berapa nilai setiap detik waktu Zilu, yang penting Zilu hutang uang padanya, jadi harus bekerja. Zilu diam-diam menyembunyikan buku hutang untuk membalas Su Qiao. Su Qiao tidak percaya Zilu berani membuang barang sepenting itu. Melihat Su Qiao cemas, Zilu akhirnya mengaku tempat menyembunyikannya. Tak disangka, buku itu jatuh ke air dan tintanya luntur. Su Qiao menangis dan menuntut Zilu kenapa merusak buku hutangnya. Itu adalah hadiah terakhir dari neneknya, dan di dalamnya ada uang 3.000 yuan miliknya. Pulang ke rumah, Su Qiao menyuruh pamannya segera memperbaiki sepeda agar tidak terlambat mengantar barang besok. Melihat Zilu, Su Qiao marah dan pergi. Lin Zilu merusak buku hutang milik Su Qiao. Fang Liang merasa ajaib temannya masih hidup. Nian Yu menyarankan Lin Zilu membeli tiket kereta cepat ke kota malam itu. Guan Jinjin memberitahu bahwa bagi Su Qiao, buku hutang itu lebih penting dari nyawanya sendiri. Ia menceritakan 6 tahun lalu nenek Su Qiao mengalami kecelakaan. Untuk mengobati ibunya, Paman Fei berutang dalam jumlah besar. Nenek meninggal, meninggalkan Su Qiao dan pamannya. Paman Fei tidak pandai berbisnis, jadi harus bekerja serabutan kemana-mana. Su Qiao yang dewasa sebelum waktunya sejak kecil sudah membantu pamannya berjualan kelontong, mengantar barang, bahkan membantu orang tua sebatang kara di desa. Walaupun sekarang toko kelontong lebih laris, Paman Fei tetap mengantar barang dengan becak tua. Su Qiao ingin menabung untuk membelikan pamannya becak baru. Lin Zilu pergi ke tepi sungai mencari Su Qiao, melihat dia memegang palu dan melampiaskan emosi ke batu.
Ia tidak berani bersuara, ternyata itu cara Su Qiao menangkap ikan. Melihat Lin Zilu berdiri jauh, Su Qiao memanggilnya mendekat untuk bicara. Lin Zilu minta maaf karena tidak tahu buku itu sangat penting. Ia berjanji akan mengganti uang yang belum tertagih. Su Qiao meminta Lin Zilu membubuhkan cap jari lalu memaafkannya. Lin Zilu heran kenapa Su Qiao masih memecahkan batu, padahal sudah tidak marah. Su Qiao menjelaskan ia mengetuk batu untuk menakuti ikan agar pusing dan mudah ditangkap. Sekalian ia memanggang ikan di atas batu untuk Lin Zilu, si anak kota, mencicipi. Su Qiao mendengar pekerjaan Lin Zilu sebagai penulis lagu sangat hebat. Tapi Lin Zilu curhat akhir-akhir ini ia tidak punya inspirasi. Su Qiao berpikir kehidupan di desa Fuguo sangat beragam. Lin Zilu bisa mendengar suara air mengalir, angin meniup daun, juga suara ikan dipanggang. Lin Zilu menenangkan diri. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan suara nyata di sekitarnya. Ia bahkan mendengar suara perut Su Qiao yang lapar. Pulang ke rumah, Lin Zilu memutar ulang suara-suara hari itu. Suara Su Qiao tanpa sengaja terekam dan membuatnya tersenyum. Dalam beberapa hari singkat, ia sudah mengalami banyak hal bersama Su Qiao. Ada salah paham, marah, juga saling menyemangati. Tengah malam, Su Qiao membangunkan Lin Zilu untuk mengajaknya ke tempat seru. Pagi-pagi, Fang Liang datang memberitahu Guan Jinjin bahwa ia sudah punya SIM. Melihat Jinjin belajar dengan susah payah, ia diam-diam mendaftar ujian. Ia sudah menyiapkan helm khusus untuk Jinjin. Kelima sahabat itu pergi bermain ke pantai. Saat 4 orang mencari kepiting, Su Qiao memaksa Lin Zilu mengorek tiram. Guan Jinjin tetap rajin belajar kosakata bahasa Inggris di tepi laut. Fang Liang diam-diam menemaninya. Melihat Jinjin tidak peduli padanya, Fang Liang pergi dengan sedih. Di sisi lain, Su Qiao sedang menggali kepiting, tiba-tiba bertemu aktor terkenal yang bertanya arah. Ia memperkenalkan diri sebagai Wei, datang mencari Lin Zilu. Bertemu rekan lama, Lin Zilu menghela napas karena Wei datang di saat yang tidak tepat. Su Qiao pamer ke Nyonya Liu bahwa Wei adalah pemeran utama dalam drama idolanya. Nyonya Liu memuji Wei berkarisma seperti bintang besar, tidak seperti yang lain. Melihat mereka asik berfoto, Lin Zilu lanjut mengorek tiram. Su Qiao dengan murah hati mentraktir idola tiram panggang, bahkan menyuapi Wei, membuat Lin Zilu cemburu. Mendengar nada ketus Lin Zilu pada temannya, Su Qiao langsung menarik Wei untuk merekam vlog. Nian Yu menebak pohon sagu seperti yang ditunjukkan Su Qiao akan segera berbunga. Melihat Wei menggoda Su Qiao, Lin Zilu menarik sahabatnya ke pantai. Su Qiao tidak mengerti kenapa Lin Zilu marah. Nian Yu menyarankan jangan menebak isi hati laki-laki. Su Qiao salah paham, mengira Lin Zilu suka pada Wei. Saat melihat mereka tersengat ubur-ubur tapi tak ada yang berani turun ke air, Su Qiao menyuruh 2 temannya buang air kecil untuk menolong. Karena Nian Yu baru saja buang air, Fang Liang terpaksa mengorbankan harga diri demi menyelamatkan temannya dari racun ubur-ubur. Melihat Fang Liang sedih, Jinjin datang menghibur, memuji Fang Liang keren karena berhasil menyelamatkan temannya. Wei berbicara dengan Lin Zilu, ia sudah lama tahu tatapan Lin Zilu selalu tertuju pada Su Qiao. Ia sengaja memancing agar Lin Zilu sadar perasaannya sendiri. Meski mulutnya menyangkal, Lin Zilu tak bisa berhenti menatap Su Qiao. Su Qiao berlari menarik Lin Zilu menonton kembang api di bawah langit malam yang indah. Hati Lin Zilu berdebar kencang, suara kembang api, tawa Su Qiao, suara teman-teman bercanda, semuanya membentuk simfoni yang tak terlupakan. Saat makan malam, Su Qiao dan pamannya terus memuji Wei. Paman Fei sedikit menyesal karena tinggi Lin Zilu kurang dari 1,9 meter. Jadi hanya bisa jadi pemeran pendukung. Untuk menyambut bintang terkenal, Paman Fei menyiapkan kamar baru. Setelah Wei pergi, Lin Zilu akan pindah ke kamar itu agar Su Qiao bisa kembali ke kamarnya. Melihat kamar baru yang bersih dan indah, Su Qiao merayu Lin Zilu agar mau menukar kamar. Ia sengaja manja sampai Lin Zilu setuju. Saat Wei bertanya password Wi-Fi, Paman Fei dan 2 keponakannya menyanyikan lagu Seekor Bebek. Setelah pertunjukan, Wei tidak berani bertanya lagi soal kamar tidur. Lin Zilu memperdengarkan lagu barunya pada Wei. Ia bercerita sejak pindah ke desa Fuguo. Setiap hari terasa menyenangkan.
Wei dulu khawatir Lin Zilu depresi, tak menyangka hidup di sini sangat baik. Sebelum kembali ke kota, Wei memberi hadiah pada Su Qiao. Ia tidak membangunkan Lin Zilu karena ingin bicara empat mata dengan Su Qiao. Ia memberitahu bahwa perusahaan memutus kontrak karena Lin Zilu depresi. Wei berharap Su Qiao bisa membantu Lin Zilu. Saat jogging, Lin Zilu mendapat kabar video dirinya mengorek tiram sudah ditonton 5 juta kali. Manajer Wu menelepon, menyuruh Lin Zilu pulang dan memanfaatkan kesempatan jadi terkenal. Meski Lin Zilu ingin mengakhiri kontrak, manajer Wu tetap memberinya waktu berpikir. Di sisi lain, Su Qiao mencari informasi tentang depresi. Saat pamannya bertanya, ia memberitahu Lin Zilu mengidap depresi. Menunggu Lin Zilu pulang, Su Qiao menyuruhnya naik timbangan. Melihat berat badannya turun, ia bertanya apakah Lin Zilu merasa masa depan suram. Lin Zilu menegaskan ia hanya merasa gelap saat berhadapan dengan Su Qiao. Ternyata Su Qiao sedang mengisi kuesioner tingkat depresi. Saat sarapan, Lin Zilu menemukan di sekeliling rumah penuh foto Wei. Bahkan baju paman Fei bergambar bintang terkenal itu. Su Qiao bilang, semua itu hadiah dari Wei. Lin Zilu cemburu sampai tidak bisa makan. Su Qiao salah paham, mengira itu gejala depresi, lalu bertanya beberapa gejala lain yang kebetulan juga dialami Lin Zilu. Karena Lin Zilu tidak punya sepeda ke sekolah, Nyonya Liu meminjamkan sepeda pink milik cucunya. Melihat sepeda Su Qiao penuh stiker foto Wei, Lin Zilu ingin menukar sepeda. Ia akhirnya mengendarai sepeda pink ke sekolah. Lin Zilu mendapat banyak hadiah dari penggemar. Ia membagikan buah pada Nian Yu dan Fang Liang. Mendengar Su Qiao membaca surat cinta, Lin Zilu memberikan semua buah di mejanya pada Su Qiao. Melihat Lin Zilu tidak tertarik lawan jenis, Su Qiao mengisi pertanyaan terakhir. Hasil diagnosis, Lin Zilu mengalami depresi tingkat sedang. Di luar, Su Qiao melihat Lin Zilu di atap, ia takut Lin Zilu berpikiran pendek, jadi buru-buru naik menghalangi. Mendengar Lin Zilu hanya ingin menikmati angin, Su Qiao berdalih takut ia terpeleset jatuh. Lin Zilu menemukan ponsel Su Qiao dan tahu Su Qiao mengira ia depresi. Pulang ke rumah, Su Qiao duduk belajar bersama Lin Zilu. Lin Zilu curiga Su Qiao punya maksud tersembunyi, karena tiba-tiba perhatian. Mendengar Su Qiao ingin peduli pada teman, Lin Zilu pura-pura lapar. Benar saja, Su Qiao langsung memasak ayam untuknya. Saat pamannya bilang Lin Zilu duduk di atap, Su Qiao buru-buru meninggalkan ayam dan naik ke atas, menatap Lin Zilu dengan mata berkaca-kaca. Lin Zilu curhat ia merasa tersesat di dunia yang luas, makan tak enak, tidur tak nyenyak, hidup terasa sia-sia. Su Qiao menegaskan Lin Zilu sangat hebat, punya banyak teman, terutama kelompok Jingtian Dongdi. Asal Lin Zilu butuh bantuan, ia pasti akan membantu. Lin Zilu mengusulkan tukar sepeda dengan Su Qiao, tapi melihat stiker Wei, ia sedih karena tidak seterkenal Wei. Su Qiao langsung melepas semua stiker di sepeda, bahkan membersihkan semua barang yang berhubungan dengan Wei. Masih belum tenang, Su Qiao menyalakan petasan, mengumpulkan teman-teman. Mereka sepakat bergantian mengawasi Lin Zilu. Pagi-pagi, kelompok Jingtian Dongdi berkumpul menunggu Lin Zilu berangkat sekolah. Mereka melayani makanan dan kebutuhan Lin Zilu di jalan. Pulang ke rumah, Su Qiao terus mengawasi Lin Zilu. Fang Liang dan Nian Yu tidur di kamar Lin Zilu. Mendengar suara, Su Qiao lari memeriksa, baru sadar Lin Zilu menghilang. Ternyata ia sedang galau soal tawaran manajer Wu. Mendengar pengumuman pengeras suara desa, Su Qiao memanggil Lin Zilu pulang, sambil menangis meminta bantuan warga mencari Lin Zilu. Sementara itu, Lin Zilu memakai headset jadi tidak dengar pengumuman. Melihat Fang Liang dan Nian Yu mengejarnya, ia lari spontan. Fang Liang takut Lin Zilu nekat, jadi mengikat tangan dan kakinya, bahkan menutup mulutnya. Sampai di titik kumpul, Fang Liang mengumumkan kabar baik pada warga. Sebagai kepala desa, Pak Gui bangga pada solidaritas warga desa Fuguo yang menyelamatkan Lin Zilu. Giliran Su Qiao, ia memarahi Lin Zilu yang tidak peduli, membuat semua orang khawatir. Lin Zilu akhirnya lega, tahu dirinya salah paham. Su Qiao membawa tongkat untuk minta maaf, menyalahkan diri sendiri, dan berharap Lin Zilu tidak mempermasalahkan.
Namun, Lin Zilu juga menipu Su Qiao saat di atap. Ia mengingatkan Su Qiao telah membuatnya diikat seperti kepiting. Su Qiao mengaku salah, memohon agar Lin Zilu memaafkan. Lin Zilu memegang tongkat tapi tak tega memukul. Ia memberitahu besok akan kembali ke kota. Manajer Wu sudah setuju mengucurkan dana promosi, dan ada seseorang yang selalu berharap ia pergi. Saat berbincang di atap, Paman Fei mendengar Lin Zilu ingin kembali ke kota. Lin Zilu jujur masih bimbang. Paman Fei bilang banyak hal terlihat rumit padahal sederhana. Setiap orang hanya hidup sekali, jadi pilihlah yang membuat bahagia. Nasihat Paman Fei membantu Lin Zilu mengambil keputusan. Ia mengirim pesan terima kasih ke manajer Wu, tapi memutuskan tidak memilih jadi orang terkenal. Di bawah, Nyonya Wu datang menanyakan kabar Lin Zilu, tanpa sengaja membuat Paman Fei melamun. Ia gagap bilang Lin Zilu baik-baik saja. Paman Fei termenung menatap punggung Nyonya Wu. Pagi-pagi kepala desa hendak membacakan berita, tapi Su Qiao merebut pengeras suara. Ia ingin meminta maaf pada Lin Zilu lewat pengeras suara. Lin Zilu, aku salah. Hana sudah menggambar jimat tak terlihat. Salah paham kamu depresi, aku juga menyuruh Nian Yu dan Fang Liang melanggar privasimu. Lin Zilu, awalnya kamu membuatku jatuh, juga merebut kamarku, tapi setelah lama kenal, aku tahu kamu bukan orang jahat. Meski kamu agak tidak berguna, tapi selalu berusaha menyelesaikan tugas. Walau kamu tidak suka, tetap memaafkanku. Lin Zilu, kamu teman yang baik. Su Qiao ingin berteman denganmu, jadi kamu tidak perlu buru-buru pindah dari rumahku. Hari-hari berikutnya berjalan damai. Mereka sikat gigi, sarapan, lalu main bola. Lin Zilu bahkan memakai tas untuk melindungi Su Qiao dari matahari. Paman Fei mengajak dua keponakannya mencicipi es serut baru. Su Qiao suka, langsung menyuruh pamannya jualan seharga 2 yuan semangkuk. Mendengar Su Qiao menagih uang es serut, Lin Zilu langsung membayar 30.000 yuan. Ia bilang baru menjual hak cipta lagu baru ke rekan, jadi punya uang lebih. Melihat Su Qiao ingin membelikan pamannya sepeda, Lin Zilu menawarkan tumpangan karena ia akan ke kota. Tapi Su Qiao menolak, seumur hidup tak mau ke sana. Di sekolah, Lin Zilu bertanya pada kelompok Jing Tiandongdi kenapa Su Qiao anti kota. Nian Yu mengungkap Su Qiao punya sindrom takut meninggalkan desa Fuguo. Setiap kali ke kota, Su Qiao selalu berjalan sambil tidur dan mengetuk pintu rumah orang malam-malam. Guan Jinjin menambahkan, Su Qiao selalu sial setiap ke kota. Ia ingat setiap pulang dari kota, Su Qiao selalu membawa kotak abu. Pertama milik orang tua, lalu nenek. Di rumah, Paman Fei meminta Lin Zilu mengantar Su Qiao ke kota. Ia tahu keponakannya selalu sial ke sana, tapi Su Qiao tak bisa mengurung diri selamanya di Fuguo. Paman Fei punya cara agar Su Qiao mau ikut Lin Zilu. Tengah malam, saat Su Qiao tidur, Paman Fei diam-diam membawanya ke mobil bersama Lin Zilu. Saat Su Qiao sadar, ia sudah sampai kota. Tahu tak bisa kembali, ia pura-pura buta agar tak melihat keramaian kota, memeluk erat kaki Lin Zilu, memaksa pulang. Lin Zilu pura-pura pergi agar Su Qiao membuka mata. Melihat Su Qiao meraba-raba ke jalan, ia buru-buru menariknya. Su Qiao ketakutan menggenggam tangan Lin Zilu. Lin Zilu akhirnya menuntun gadis buta itu menemui Yu He. Lin Zilu membujuk Su Qiao dengan kue tart. Yu He kaget Lin Zilu cepat menyesuaikan diri dan makin kreatif. Ia pikir Lin Zilu bisa negosiasi dengan manajer Wu untuk kembali bekerja, tapi Lin Zilu belum mau memikirkan itu. Melihat Su Qiao lahap makan kue, Lin Zilu merebutnya agar Su Qiao membuka mata. Su Qiao buru-buru meraba mengambil kue. Kebetulan, Lin Zilu melihat Fang Liang bersama Guan Jinjin. Ternyata Fang Liang mengajak Jinjin melihat beberapa universitas. Mengetahui nilai Fang Liang kurang bagus, Guan Jinjin menyarankan masuk universitas olahraga. Fang Liang senang karena Guan Jinjin peduli masa depannya. Saat membeli sepeda untuk Paman Fei, Su Qiao melepas penutup matanya. Ia suka sepeda yang ditawarkan, tapi Lin Zilu menemukan tutup tangki dan lampu pernah diganti. Su Qiao menawar hingga 8.000 yuan. Ia berhasil membeli sepeda, tinggal menunggu balik nama dan sewa sopir pulang ke desa. Karena harus menunggu 4 jam, Lin Zilu mengajak Su Qiao jalan-jalan.
tapi ia menolak. Lin Zilu pura-pura memesan mobil agar Su Qiao cepat pulang. Saat Su Qiao tidak melihat, ia membawanya ke taman hiburan. Saat sadar akan naik wahana, Su Qiao baru tahu ia ditipu. Ia pusing sampai muntah. Kebetulan di bawah pohon, Fang Liang juga mengalami hal yang sama. Guan Jinjin suka tantangan, jadi mengajak Fang Liang naik komedi putar 18 kali. Dalam perjalanan pulang, Lin Zilu menyuruh Su Qiao mengakhiri sandiwara buta. Ia paham Su Qiao takut kota, tapi sudah bertahun-tahun berlalu, sebaiknya belajar menghadapi, bukan terus menghindar. Su Qiao marah karena Lin Zilu membawanya ke kota tanpa izin. Lin Zilu kesal, meninggalkan Su Qiao sendirian. Su Qiao ketakutan, teringat neneknya kecelakaan lalu meninggal. Penutup matanya direbut orang, ia panik lari ke jalan. Lin Zilu tepat waktu menariknya, memeluk Su Qiao. Ia minta maaf sudah mengerjainya. Ia memperdengarkan suara desa Fuguo agar Su Qiao tenang. Setelah Su Qiao tenang, Lin Zilu membujuknya mencoba melihat pemandangan malam di belakang. Su Qiao mengumpulkan keberanian, membuka mata, melihat kota di malam hari memang indah. Dalam perjalanan pulang, Lin Zilu tertidur di bahu Su Qiao. Su Qiao gugup saat diam-diam menatap wajah Lin Zilu. Sampai rumah, ia malu-malu membangunkan Lin Zilu, lalu bertemu Paman Fei. Su Qiao menyiapkan kejutan untuk pamannya. Baru sekarang Paman Fei tahu bahwa keponakannya telah menabung selama bertahun-tahun untuk membelikan dirinya kendaraan pengangkut barang yang baru. Ia terharu dan memeluk Su Qiao. Saat kembali ke kamar, Su Qiao melihat lipstik di atas meja. Ternyata Lin Zilu tahu dia tertarik dengan warna lipstik milik Yu He. Jadi diam-diam membelikannya sebagai hadiah. Kembali ke kelas, Su Qiao mendaftar ujian penilaian kemampuan. Ia menyesali Fang Liang yang mengingkari janji untuk mendaftar bersama. Melihat dua murid nakal di kelas, Guru Wu memanggil mereka berdiri. Guru Wu mengumumkan bahwa dari 150 siswa di angkatan, Su Qiao menempati peringkat 149. Sedangkan Fang Liang berada di posisi terakhir, 150. Guru Wu memanggil dua murid itu ke kantor untuk menanyai mengapa Su Qiao menyalin PR milik Nian Yu. Su Qiao berpikir kelak ia akan membuka toko kelontong, jadi tidak perlu tahu cara mengerjakan PR. Guru Wu memperingatkan bahwa jika Su Qiao ingin lulus, ia harus menyelesaikan PR. Giliran Fang Liang, Guru Wu menuduhnya menyalin jawaban pelajaran kimia ke pelajaran fisika. Guru Wu memanggil dua murid pintar untuk meminta Lin Zilu membimbing Su Qiao, sedangkan Guan Jinjin membantu Fang Liang. Di rumah, Su Qiao menyiapkan alat pembakar dupa untuk belajar. Ia yakin dengan IQ-nya, ia tidak perlu bimbingan Lin Zilu untuk meningkatkan nilai dalam sekejap. Ia lebih rela tenggelam dalam pelajaran matematika daripada malu di depan Lin Zilu. Namun, belum seminggu, Su Qiao sudah tertidur di atas ranjang. Ia memutuskan membawa buku ke ruang tamu agar pamannya bisa mengawasi belajarnya. Lin Zilu keluar untuk minum, melihat dua paman keponakan tertidur di sofa. Ia memanggil Su Qiao ke kamar untuk mulai menguji kemampuannya. Tak disangka, Su Qiao melihat rumus kimia tapi mengira itu huruf Inggris. Pengetahuan fisika dasar pun ia tidak tahu. Lin Zilu menyuruhnya membawa buku kelas 10 untuk belajar dari awal. Melihat Lin Zilu serius mengajar, Su Qiao heran apakah seorang seniman juga bisa sepintar itu. Ia sudah menyiapkan buku catatan untuk memudahkan Su Qiao mengulang pelajaran. Su Qiao bertekad untuk berusaha keras agar tidak mengecewakan Lin Zilu. Di jalan, Paman Fei bertemu Guru Wu yang sedang terburu-buru ke sekolah. Ia menawarkan tumpangan. Setiap hari ia mengantar makan siang dan setangkai mawar untuk Guru Wu. Di kelas, Lin Zilu dengan serius mengawasi Su Qiao belajar. Ia memanfaatkan waktu berjalan pulang untuk memaksa Su Qiao mengulang kosa-kata bahasa Inggris. Melihat Lin Zilu pegal di leher dan bahu, Su Qiao dengan sigap memijatnya sebagai ucapan terima kasih atas bimbingannya. Saat memijat leher Lin Zilu, Su Qiao tanpa sengaja berhadapan dengan Lin Zilu. Keduanya malu-malu dan kembali mengerjakan soal latihan. Setelah Su Qiao selesai PR, Lin Zilu sudah tertidur di meja. Ia diam-diam menatap wajah Lin Zilu. Ia penasaran apa yang didengarkan Lin Zilu setiap hari, lalu diam-diam mengambil earphone Lin Zilu.
Su Qiao mendengar rekaman suaranya sendiri yang berjanji akan menikahi Lin Zilu 12 tahun lalu. Neneknya pernah membawa pulang seorang anak laki-laki tampan bernama Mumu saat liburan musim panas. Ayah Mumu menitipkan anaknya di desa. Setiap hari Su Qiao bermain bersama Mumu. Ia yakin anak tampan itu kelak akan jadi bintang terkenal. Sebelum Mumu kembali ke kota, Su Qiao ingin merekam pesan agar Mumu tidak melupakannya. Mumu, aku paling suka kamu. Nanti kalau sudah besar, aku akan menikah denganmu. Kalau kamu di kota tidak bahagia, kembalilah ke desa mencariku. Su Qiao sadar bahwa Lin Zilu adalah Mumu. Tepat saat Lin Zilu terbangun dan melihat Su Qiao sedang mendengarkan rekaman itu, keduanya malu-malu dan kembali mengerjakan soal. Su Qiao tidak berani menatap Lin Zilu, sedangkan Lin Zilu takut Su Qiao menganggapnya aneh. Lin Zilu bertanya apakah Su Qiao sudah mendengar seluruh rekaman itu. Su Qiao pura-pura tidak mengenali suara masa kecilnya sendiri dan tidak ingat Mumu. Lin Zilu marah karena Su Qiao tidak mengenalinya. Saat bertemu Lin Zilu di sekolah, Su Qiao terngiang-ngiang pengakuan cinta masa kecil. Melihat Lin Zilu menunjukkan nilai ujian yang meningkat, Su Qiao dengan gembira menggandeng tangan Lin Zilu pulang. Saat Lin Zilu tidak memikirkan perasaannya, Su Qiao selalu terbayang pengakuan cinta masa lalu. Lin Zilu menyarankan Su Qiao menstabilkan emosi untuk menghadapi ujian besok. Setelah ujian penilaian kemampuan, Guru Wu mengumumkan semua murid naik ke kelas 12. Tidak percaya dirinya bisa naik kelas, Fang Liang sampai bersujud berterima kasih pada Guan Jinjin dan berjanji akan membalas budi. Saat itu Su Qiao masih melamun memikirkan hasil ujiannya. Saat istirahat, ia berdiri di tempat tertinggi untuk merenungkan hidup. Lin Zilu, aku sudah melewati semua kesulitan dalam hidup. Aku akan mengingat jasamu selamanya. Lin Zilu menghela napas, berharap orang aneh seperti Su Qiao sebaiknya tidak mengenalinya. Di tepi sungai, kelompok teman merayakan liburan musim panas yang indah. Mendengar Lin Zilu suka merekam suara kehidupan, Su Qiao berjanji lain kali akan membawanya ke tempat yang ramai. Ia bercerita di desanya. Setelah ujian penilaian kemampuan, langsung bisa lulus. Karena itu, Su Qiao tidak akan belajar di kelas 12, melainkan fokus mengembangkan toko kelontong. Melihat Lin Zilu khawatir akan masa depannya, Su Qiao menembakkan pistol air ke arahnya. Tepat saat itu, Wei datang mengunjungi teman-teman, Yu He juga ikut. Mumpung semua berkumpul, Su Qiao ingin mengadakan permainan petualangan. Ia mendengar Paman Fei bercerita bahwa di rumah tua Nyonya Liu ada kamar permohonan. Seorang sarjana pernah berdoa di sana agar lulus ujian negara, tapi kemudian meninggalkan istrinya di desa. Sang istri yang sakit hati mengakhiri hidupnya di kamar itu. Sejak itu, kamar permohonan menjadi angker, membuat banyak orang sukses, tapi juga banyak yang keluarganya hancur. Lebih menakutkan lagi, jika menoleh saat mendengar suara panggilan akan langsung menjadi gila. Untuk menambah ketegangan, kelompok teman memutuskan menjelajah di malam hari. Nian Yu berdoa pada dewa agar diberi petunjuk, tapi kompas menunjuk ke rumah Su Qiao. Su Qiao mengingatkan, sudah datang tidak boleh pulang. Guan Jinjin dengan berani memimpin kelompok mendekati altar. Sebuah patung jatuh, membuat semua lari ketakutan. Ternyata semua itu hanya sandiwara kelompok Jing Tiandongdi. Melihat bayangan wanita berbaju merah, Wei lari terbirit-birit. Teman-teman puas karena berhasil menakuti aktor terkenal. Di sisi lain, Yu He menggenggam erat tangan Lin Zilu. Mendengar suara panggilan, ia pura-pura memeluk erat Lin Zilu untuk menguji perasaan Su Qiao. Su Qiao yang berdiri di belakang Lin Zilu buru-buru mengejar untuk menjelaskan. Tahu Su Qiao menakutinya, Lin Zilu langsung membongkar trik Su Qiao. Mendengar suara panggilan yang menyeramkan, Lin Zilu menarik Su Qiao bersembunyi di sudut. Melihat Lin Zilu ketakutan, Su Qiao mengaku hantu wanita itu diperankan oleh Guan Jinjin. Kebetulan, ia menemukan kamar permohonan. Melihat Guan Jinjin hendak masuk, Fang Liang buru-buru mencegah. Ia rela menggantikan Guan Jinjin masuk ke dalam bahaya. Di 4 dinding kamar penuh dengan permohonan. Ingin selamanya tidak mengerjakan PR, janji akan saling mencintai setelah lulus.
Fang Liang hendak menulis permohonan, tapi mendengar suara panggilan seorang pria yang menyuruhnya menutup mata dan berdoa sungguh-sungguh. Fang Liang berdoa ingin menjadi bintang basket terkenal. Dewa menyarankan Fang Liang menyerah karena tingginya tidak cukup untuk masuk tim basket nasional. Fang Liang mengganti permohonan ingin bersama Guan Jinjin selamanya. Giliran Nian Yu, ia berharap lulus ke perguruan tinggi peternakan. Guan Jinjin berharap mendapat pekerjaan bagus agar bisa keluar dari desa Fuguo. Namun, dewa mencela permohonan mereka bodoh dan tidak realistis. Ternyata dewa itu adalah Wei yang menyamar. Ia mendengar Su Qiao berdoa agar toko kelontongnya berkembang dan bisa tinggal selamanya di desa Fuguo. Ketahuan oleh Lin Zilu, Yu He ingin menguji perasaan Su Qiao. Ia bertanya, Su Qiao ingin mengembangkan toko kelontong bersama siapa? Su Qiao setuju jika Lin Zilu mau tinggal di desa Fuguo. Setelah semuanya jujur, Wei meminta maaf karena bercanda kelewatan. Kelompok Jing Tiandongdi juga meminta maaf karena menakuti dua teman. Mendengar langkah kaki, semua buru-buru bersembunyi. Ternyata Paman Fei membawa Guru Wu ke kamar permohonan. Ia mengakui dirinya tidak pandai berbisnis dan membesarkan keponakan, tapi ia sangat serius pada Guru Wu. Ia berharap diberi kesempatan menjadi pacar Guru Wu. Guru Wu berpikir Paman Fei suka menghambur-hamburkan uang, tapi demi membantu orang tua di desa, meski Su Qiao kurang pandai, ia selalu tulus pada teman-teman. Guru Wu memberi kesempatan pada Paman Fei untuk mengantar makan siang dan menjemputnya setiap hari. Paman Fei senang memeluk pacarnya dan hendak mencium, tapi Su Qiao langsung menolak. Pulang ke rumah, Su Qiao mulai menginterogasi pamannya dengan bantuan sekretaris Lin Zilu. Ia bercerita bahwa ia harus sekolah sambil beternak ayam, babi, dan mengelola toko kelontong. Ia bekerja keras menopang keluarga, sedangkan pamannya hanya tahu diam-diam pacaran. Sementara Guru Wu adalah guru teladan, karir pamannya nol. Paman Fei merasa di usia segini sudah saatnya jatuh cinta. Ia berjanji akan mengelola toko kelontong dengan baik, agar keponakannya bisa melihat dunia luar. Su Qiao setuju mendukung pamannya pacaran, tapi menolak keluar dari desa Fuguo. Setelah semua berkumpul, Su Qiao berubah sikap pada wali kelasnya. Ia meminta calon bibinya mencarikan tempat berjualan di kantin sekolah. Guru Wu menolak karena ingin muridnya lanjut ke kelas 12. Yu He memotong untuk menanyakan password Wi-Fi. Paman Fei memimpin kelompok menyanyikan lagu Seekor Bebek. Saat bertemu Lin Zilu, Wei memberitahu bahwa sutradara Wang sangat suka lagu baru Lin Zilu dan mengundangnya ikut acara variety show. Yu He menganggap ini kesempatan bagus agar Lin Zilu tampil sebagai komposer. Malam itu terasa tenang, tapi penuh gelisah anak muda. Nian Yu merasa bodoh memilih kuliah peternakan, Guan Jinjin merasa mimpinya terlalu tinggi, Lin Zilu bimbang soal acara variety show, Su Qiao masih terus menyalahkan pamannya. Hanya Fang Liang yang masih terbayang penampilan Guan Jinjin sebagai hantu. Mereka memutuskan duduk bersama curhat tentang kegelisahan masing-masing. Paman Fei bilang masa muda memang penuh kebingungan. Dulu ia gagal ujian masuk universitas lalu ke kamar permohonan. Meski seluruh desa menyuruhnya buka toko kelontong, ia tetap nekat ikut ujian lagi. Akhirnya ia lulus di Universitas Harbin. Paman Fei menegaskan masa muda harus melakukan apa yang diinginkan, meski tidak realistis. Setelah lulus, ia sempat tertipu teman dan terpaksa pulang membuka toko kelontong. Tapi itulah masa muda penuh duri. Guan Jinjin merasa Paman Fei benar. Masa muda memang tidak perlu takut. Pagi-pagi Lin Zilu bilang, pada Yu He ia tidak akan ikut acara variety show. Ia merasa dirinya tidak cocok di dunia hiburan. Yu He menebak Wei ingin Lin Zilu bertemu sutradara agar bisa sekalian memperkenalkan dirinya. Mendengar itu, Lin Zilu langsung mengirim pesan menolak undangan sutradara dan sekalian merekomendasikan Wei. Melihat Wei senang berfoto dengan Su Qiao, Lin Zilu buru-buru menyuruh temannya naik mobil. Sebelum pergi, Yu He sengaja mencubit pipi Lin Zilu untuk membuat Su Qiao cemburu. Ia tahu Su Qiao memakai baju pemberian Wei, jadi Lin Zilu menyuruh Su Qiao ganti baju. Di atas atap, kelompok teman mengirimkan permohonan ke angin. Meski banyak yang meragukan, mereka tetap teguh melakukan apa yang mereka suka.
Setelah mendengar harapan keponakannya, Paman Fei mengumumkan toko kelontong akan segera dipindahkan. Masa muda Su Qiao mungkin harus berakhir lebih cepat. Kepala desa memberitahu toko kelontong berada di jalur pelebaran jalan, jadi harus dibongkar. Su Qiao menolak karena itu adalah sumber kehidupan keluarganya. Namun, Paman Fei hanya peduli pada uang ganti rugi. Su Qiao marah dan berdebat keras dengan pamannya. Tahu tidak bisa bernegosiasi, Su Qiao memaksa Lin Zilu ikut voting. Paman Fei mengingatkan keponakannya akan status dan posisinya. Lin Zilu merasa Paman Fei benar, jadi memilih mendukung Su Qiao agar hidup tenang. Su Qiao menang dan membuat pamannya merasakan bagaimana rasanya tidak punya rumah. Malamnya, Lin Zilu membantu Paman Fei yang mabuk pulang. Paman Fei curhat, ia ingin menggunakan uang ganti rugi agar keponakannya bisa keluar menantang dunia. Saat semua teman pergi, Su Qiao tidak mungkin sendirian menjaga toko kelontong tua. Besoknya, Su Qiao mengundang kepala desa menjadi saksi pembagian rumah. Su Qiao mengambil alih toko kelontong, sedangkan rumah untuk pamannya. Ia juga menyita kendaraan pengangkut barang. Melihat foto lama neneknya, Su Qiao berjanji akan menjaga warisan neneknya. Lin Zilu menyarankan Su Qiao bicara baik-baik dengan pamannya. Ia memberitahu Paman Fei setuju membongkar toko kelontong bukan karena uang atau menikah, tapi ingin mengumpulkan uang agar keponakannya bisa sekolah di luar desa. Ia paham Su Qiao berat meninggalkan tempat ini, tapi hidup tidak hanya soal toko kelontong. Su Qiao marah karena merasa tidak ada yang mengerti dirinya. Lin Zilu yakin Su Qiao akan sedih saat semua teman pergi ke kota. Su Qiao merasa itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Lin Zilu kecewa karena Su Qiao tidak peduli kepergiannya. Tengah malam, Su Qiao terbangun mendengar suara aneh di luar. Ternyata ada orang gila mabuk yang hendak membakar toko kelontong. Lin Zilu buru-buru menolong Su Qiao. Paman Fei juga melindungi keponakannya. Saat itu, Su Qiao benar-benar merasakan kasih sayang semua orang padanya. Lin Zilu bertanya, apakah Su Qiao rela mengorbankan nyawa hanya demi toko kelontong? Ia yakin yang neneknya inginkan adalah keselamatan dan kebahagiaan Su Qiao. Su Qiao teringat saat pertama kali masuk toko kelontong. Neneknya berpesan, ini adalah rumah keluarga kita. Nenek akan selalu menunggu Su Qiao di toko kelontong. Setelah nenek pergi, Su Qiao hanya punya Paman Fei dan Mumu. Bagi Su Qiao, mereka adalah keluarga, dan toko kelontong adalah rumah. Tepat saat itu, Paman Fei membawa 3 botol soda untuk mengenang masa kecil bersama 2 keponakannya. Su Qiao setuju pamannya menandatangani surat persetujuan pembongkaran. Ia dulu mengira toko kelontong adalah satu-satunya warisan nenek, jadi tidak mau pergi. Tapi saat bahaya datang, keluarga dan teman-teman rela mempertaruhkan nyawa untuk melindungi toko kelontong. Su Qiao sadar yang paling penting adalah kasih sayang yang dipersatukan oleh toko kelontong. Karena itu, ia rela mengucapkan selamat tinggal pada kenangan masa kecil untuk melangkah bersama orang-orang penting di masa depan. Musim panen nanas tiba. Su Qiao meminta bantuan teman-teman untuk membuat nanas kaleng. Lin Zilu heran apakah Su Qiao sangat suka nanas. Nian Yu bilang Paman Fei sabar mengajari Hani untuk diberikan pada sahabatnya. Saat menelpon Lin Zilu, Nian Yu menyalakan speaker. Tak disangka, Wei menyuruh sahabatnya segera mendekati Su Qiao. Nian Yu setuju dengan Wei, mengingatkan jika Lin Zilu tidak bergerak, Su Qiao akan menganggapnya kakak selamanya. Tepat saat itu, adik Guan Jinjin datang memberitahu neneknya memaksa kakaknya pergi kencan. Fang Liang buru-buru naik sepeda untuk menyelamatkan Guan Jinjin. Ia sedih mendengar Guan Jinjin bilang tidak akan mengecewakan calon pasangannya. Untuk menyelamatkan cinta 2 sahabatnya, Lin Zilu menulis 3 skenario pengakuan cinta untuk Fang Liang berlatih dengan Su Qiao. Pertama, Fang Liang mengaku cinta dengan mesra. Su Qiao berperan sebagai Guan Jinjin yang malu-malu menunggu Fang Liang. Namun, Lin Zilu melarang Fang Liang menyentuh Su Qiao. Ia berdalih punya pengalaman akting, jadi akan memerankan Guan Jinjin. Melihat Fang Liang mengaku cinta seperti mau berkelahi, Lin Zilu memutuskan memberi contoh langsung. Ia perlahan mendekat, menekan Su Qiao ke pohon. Melihat pipi Su Qiao memerah, sudut bibirnya pun tersenyum. Momen romantis tiba-tiba dihancurkan oleh Fang Liang.
Aku kagum dengan akting Lin Zilu, tapi trik ini terlalu sulit untukku. Tipe kedua adalah menyatakan cinta dengan manja. Melihat penampilan Fang Liang yang menjijikan, Lin Zilu terpaksa melanjutkan demonstrasi. Dia menyalahkan Su Qiao karena memaksanya mengupas nanas untuk orang lain. Su Qiao mengkritik aktingnya yang buruk, lalu mencontohkan sendiri. Su Qiao manja meminta Lin Zilu membantunya mengupas nanas. Sebagai ucapan terima kasih, ia menghadiahkan ciuman terbang. Fang Liang menegaskan cara menyatakan cinta seperti ini benar-benar tidak cocok untuk siapapun. Terakhir adalah tipe menyatakan cinta secara langsung. Mendengar Fang Liang berteriak seperti meneriakkan slogan, Lin Zilu meminta Su Qiao mendemonstrasikan dari atas jembatan. Su Qiao berteriak keras, "Lin Zilu, aku sangat menyukaimu." Dalam perjalanan pulang, Lin Zilu kembali berbicara secara pribadi dengan Su Qiao. Dia tiba-tiba mengungkapkan bahwa dia juga menyukainya. Fang Liang melihat wajah Su Qiao memerah, langsung menganggap cara menyatakan cinta ini efektif. Di rumah, Su Qiao masih penasaran apakah ucapan Lin Zilu itu sungguhan atau hanya akting. Sementara itu, Lin Zilu diam-diam bertekad harus lebih aktif lagi. Tepat saat itu, Fang Liang mengirim pesan bahwa dia tidak bisa mengajak Jinjin keluar. Su Qiao merebut ponsel dan bertanya pada Lin Zilu password untuk membuka ponsel agar bisa membaca pesan Fang Liang. Di sisi lain, Fang Liang tidak mengizinkan Jinjin menikah sembarangan dengan orang lain. Dia menarik Jinjin dari pria kaya di kota ke lapangan basket, lalu langsung menyatakan cinta. "Aku sangat menyukaimu." Melihat Jinjin diam saja, dia panik dan mencoba 3 trik, bahkan sampai menyatakan cinta dengan manja. Jinjin mendekat dan berterima kasih atas perasaan Fang Liang. Namun, dia tidak bisa menjawab karena belum ingin berpacaran. Di sisi lain, Su Qiao menemukan password ponsel Lin Zilu ternyata adalah akun Weibo sekundernya. Dia tidak menyangka Lin Zilu sejahat itu, diam-diam mengunggah foto-foto jelek dan nilai ujian buruknya. Lin Zilu menyalahkan Su Qiao karena sudah menemukan akun sekundernya tapi tetap tidak sadar bahwa dia adalah mumu. Di rumah, Su Qiao membaca banyak postingan Lin Zilu dan menyadari bahwa dia telah salah paham. Lin Zilu berbagi betapa bahagianya dia saat Su Qiao lulus ujian penilaian kemampuan. Tapi dia juga sedikit sedih karena Su Qiao tidak ingat bahwa dia adalah mumu. Su Qiao merasa bersalah karena belum mau mengakui identitas Lin Zilu dan malah salah paham padanya. Saat sedang melamun, dia tanpa sengaja menekan tombol suka pada postingan Lin Zilu. Di sisi lain, Lin Zilu terkejut melihat Su Qiao menyukai postingannya. Dia tahu Su Qiao sudah membaca semua postingannya. Lin Zilu buru-buru menenangkan diri, lalu mengirim pesan padanya, bertanya langsung apakah Su Qiao sudah sadar siapa dirinya. Alih-alih menjawab, Su Qiao hanya mengucapkan selamat malam, mumu. Karena Su Qiao sudah mengenalinya, Lin Zilu menghadiahkan karya barunya untuk Su Qiao. Pagi-pagi, Su Qiao melihat Lin Zilu dan langsung mempersilahkan dia sikat gigi duluan. Dia mengusulkan agar mereka pergi bersama agar lebih seru. Saat sarapan, mereka saling memberikan telur. Nian Yu melihat itu dan langsung memakan telur kedua sahabatnya. Lin Zilu mengirim pesan mengajak Su Qiao merekam suara alam bersamanya. Di kamar, Su Qiao mengeluh karena tidak punya satupun gaun feminin. Dia ingat Jinjin masih menyimpan baju di kamarnya. Di sisi lain, Lin Zilu juga bingung memilih baju. Saat bertemu di depan pintu, Lin Zilu terpana melihat penampilan lembut Su Qiao. Dia menunggu Su Qiao di sepeda kecil di ladang. Lin Zilu memperdengarkan suara tanaman padi berbicara pada Su Qiao. Dia mengatakan musik eksperimentalnya terinspirasi dari ide Su Qiao. Su Qiao pernah berkata suara air mengalir, suara ikan dipanggang. Semuanya adalah musik. Mereka bersama-sama merekam semua suara kehidupan. Di rumah, Lin Zilu mendapat pesan dari ayahnya yang memberitahu sudah memesan tiket pesawat agar dia segera ke kota. Dia berdalih merasa kurang enak badan dan izin masuk kamar lebih dulu. Mendengar Nian Yu bilang Lin Zilu harus kembali ke kota, Su Qiao langsung masuk ke kamarnya. Dia menyalahkan Lin Zilu karena menganggapnya orang luar, sehingga semua masalah disimpan sendiri. Lin Zilu merasa itu urusan pribadi antara dia dan ayahnya.
jadi tidak perlu orang lain ikut campur. Su Qiao marah dan bilang, Lin Zilu juga tidak usah peduli urusan keluarganya. Tengah malam, Su Qiao dan Lin Zilu sama-sama mendengar suara gaduh di luar. Nian Yu memberitahu bahwa Nyonya Liu terkena serangan jantung. Hidup memang tidak pasti. Pagi tadi Nyonya Liu masih membuat nanas bersama Su Qiao. Malamnya sudah pergi untuk selamanya. Nian Yu membawa teman-temannya berpamitan pada tetangga baik hati itu, lalu mengajak Yuhan masuk ke kamar permohonan. Nian Yu memberitahu bahwa dewa yang mendukungnya ikut ujian ulang dulu adalah Nyonya Liu. Kali ini dia menulis di dinding permohonan ingin menikahi Yuhan. Hidup tidak pasti, dia ingin menghargai setiap detik kebahagiaan. Apakah kamu mau menjadi istri Hu Zifei atau tidak? Yuhan menulis jawabannya di dinding untuk menandai janji seumur hidup bersama Nian Yu. Di sisi lain, Jinjin menegaskan dirinya tidak ingin pacaran sebelum masuk universitas. Tapi nanti jika bisa kuliah di kota yang sama dengan Fang Liang, dia setuju duduk satu meja dengannya. Fang Liang senang dan bertekad masuk universitas olahraga. Sebelum pergi, Nyonya Liu menghadiahkan 1 kotak nanas buatan Su Qiao untuk Lin Zilu. Dalam suratnya, Nyonya Liu bercerita bahwa setiap tahun Su Qiao suka menyiapkan nanas kaleng untuk menunggu Mumu pulang, karena itu makanan favoritnya. Nyonya Liu meminta Lin Zilu ke kamar permohonan sekali lagi. Dia menurut dan ke kamar permohonan, kebetulan bertemu Su Qiao yang sedang menangis. Ternyata permohonan terakhir Nyonya Liu adalah mendoakan kebahagiaan Su Qiao dan Mumu. Melihat Su Qiao sedih, Lin Zilu yakin Nyonya Liu masih bersama mereka dengan cara lain. Dia berterima kasih karena setiap tahun Su Qiao membuat nanas kaleng untuk menjaga keberadaan Mumu. Su Qiao, aku akan selalu bersamamu. Su Qiao memaksa Lin Zilu berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Setelah kepergian Nyonya Liu, kehidupan desa Fuguo perlahan kembali normal. Nian Yu bahagia berfoto pernikahan dengan Yuhan. Nian Yu menemukan adik Shushu dan menamainya Anna, berharap adik kecil itu cepat besar dan menjadi babi panggang yang lezat seperti Shushu. Jinjin tetap rajin belajar untuk ujian masuk universitas, sedangkan Fang Liang giat berlatih olahraga di tepi sungai. Lin Zilu sedang bermain dengan Su Qiao ketika ayahnya datang mencarinya. Karena Lin Zilu berselisih dengan ayahnya, dia lari dan mengunci diri di kamar. Saat makan malam, Tuan Lin berterima kasih pada Nian Yu karena sudah merawat Lin Zilu selama ini. Dia belum pernah melihat anaknya memakai topi jerami di tepi sungai. Wajah kotor tapi tetap tersenyum lebar. Namun, hidup di kota sangat kompetitif, jadi dia harus membawa anaknya kembali untuk fokus belajar menghadapi ujian masuk universitas. Lin Zilu menegaskan dia tidak akan mengikuti keinginan ayahnya. Dia suka menciptakan musik, jadi akan tetap tinggal di desa Fuguo. Tuan Lin menganggap anaknya menyia-nyiakan hidup dan menjadi orang yang tidak berguna. Su Qiao tidak membiarkan Tuan Lin menyebut Lin Zilu tidak berguna. Menurutnya, mata, hidung, dan mulut Lin Zilu sangat berguna. Nian Yu buru-buru menjelaskan itu hanya cara bercanda keluarga. Saat bertemu Tuan Lin, Su Qiao menghitung hutang Lin Zilu. Namun, dia sangat berguna. Bisa memperbaiki saluran air dan membantu Su Qiao menghemat lebih dari 4.000 yuan untuk membeli kendaraan pengangkut barang. Setelah beberapa waktu, Lin Zilu sudah melunasi semua hutang dan masih ada sisa 800 yuan di Su Qiao. Dia menegaskan Lin Zilu tidak sama sekali tidak berguna, bahkan sangat baik hati membantu semua orang di desa. Tuan Lin terkejut anaknya punya banyak kelebihan. Su Qiao menambahkan, Lin Zilu benar-benar suka musik. Dia sudah mengumpulkan rekaman suara lebih dari 100 jam. Suara white noise ciptaan Lin Zilu sangat disukai di media sosial. Dia punya passion dan menjalankannya dengan baik. Su Qiao yakin kepercayaan dan dukungan Tuan Lin akan menjadi motivasi besar bagi Lin Zilu. Ucapan Su Qiao membuat Tuan Lin berpikir ulang tentang masa depan anaknya. Saat Su Qiao keluar, Lin Zilu diam-diam mengambil buku hutangnya. Dia menyalahkan Su Qiao karena menghitung sampai isi pulpen. Su Qiao merebut kembali bukunya tanpa sengaja menempel ke tubuh Lin Zilu. Lin Zilu mendekat, berterima kasih karena sudah membelanya. Su Qiao malu dan buru-buru kembali ke kamar. Pagi-pagi, Tuan Lin berolahraga bersama anaknya.
dia memutuskan akan mendukung mimpi Lin Zilu. Namun, dia tetap berharap anaknya kembali belajar agar punya lebih banyak pilihan di masa depan. Saat sarapan, Tuan Lin memberitahu sudah menghubungi sekolah seni untuk mendaftarkan Lin Zilu. Lin Zilu menolak karena ingin tetap tinggal di desa Fuguo. Tahu Lin Zilu menepati janji tidak akan meninggalkannya, Sukyo mengizinkan dia ke kota untuk belajar musik. Walaupun dia bukan profesional, tapi dia bisa merasakan musik Lin Zilu sangat indah. Daripada menyia-nyiakan bakat, Sukyo berharap karya Lin Zilu bisa didengar lebih banyak orang. Di luar, Sukyo tampak tegar, tapi dalam hati dia menjerit. Dia tidak ingin berpisah dengan Lin Zilu, tapi juga tidak tega menghalangi masa depan Lin Zilu. Saat pulang mengantar barang, Sukyo tidak menemukan Lin Zilu. Dia sedih karena Lin Zilu benar-benar pindah dari rumahnya. Dia menyalahkan Lin Zilu karena tidak menunggunya pulang dan pergi diam-diam. Tiba-tiba Lin Zilu muncul. Ternyata dia hanya pergi ziarah bersama ayahnya. Lin Zilu berusaha menenangkan, tapi Sukyo tetap marah dan pergi ke ladang. Dia menegaskan akan tetap tinggal di desa Fuguo. Sukyo tidak percaya karena untuk belajar musik harus ada guru profesional. Lin Zilu tanpa sengaja menabrak batu, tapi Sukyo malah menghindar agar Lin Zilu merasakan jatuh ke tanah. Saat berbicara serius, Sukyo berharap Lin Zilu bisa mengejar musik secara profesional, tapi dia juga tidak ingin berpisah. Akhirnya, dia memutuskan untuk tetap belajar agar bisa masuk universitas di kota. Kelompok Jing Tiandongdi mengadakan pesta perpisahan untuk Lin Zilu. Jinjin ingat kesan pertama bertemu Lin Zilu adalah tatapan penuh cinta pada Sukyo saat menunggu dia dipanggil masuk kelas. Mendengar Lin Zilu bertanya pada Sukyo, Jinjin bilang dia tidak mau turun karena tidak rela berpisah. Di atap, Lin Zilu memperdengarkan kembali pengakuan cinta masa kecil pada Sukyo, lalu mengungkapkan perasaannya. Sukyo, kamu seperti matahari kecil yang selalu bersinar dan menghangatkan aku saat aku terpuruk. Kamu memberiku keberanian dan kekuatan untuk memulai lagi. Walaupun nanti kita tidak bisa bersama setiap hari, tapi setiap kali kamu kesulitan, ingatlah aku tetap berusaha bersamamu. Sampai kita bertemu lagi di kota, aku tidak akan meninggalkan duniamu. Lin Zilu menghadiahkan alat perekam suara untuk Sukyo agar dia selalu mengingatnya. Sukyo berjanji tidak akan melupakannya. Dia memberikan kotak kunang-kunang, yakin Lin Zilu kemanapun pergi tidak akan menemukan pemandangan seindah itu, dan tidak akan melupakannya. Lin Zilu dengan berani menggenggam tangan Sukyo erat-erat. Saat perpisahan, semua teman mengucapkan harapan terbaik untuk Lin Zilu. Melihat Sukyo menangis, Lin Zilu memeluknya erat-erat. Lin Zilu, ingat janji kita. Sampai jumpa, Sukyo. Sukyo menatap mobil yang membawa Lin Zilu pergi. Air matanya terus mengalir. Guru Wu mengingatkan murid-muridnya hanya tersisa 278 hari untuk berjuang masuk universitas. Karena belajar sangat sulit, Sukyo sempat ingin menyerah. Tapi Guru Wu pindah ke rumah Sukyo untuk mengawasi belajar setiap hari. Sukyo tidak sendirian karena ada teman seperjuangan. Saat semua orang menyalakan kembang api menyambut tahun baru, Sukyo berbaring menunggu telepon dari Lin Zilu, tapi tidak kunjung datang. Dia mengirim pesan menyalahkan Lin Zilu karena melupakan janji. Hanya tersisa 30 hari menuju ujian masuk universitas, Sukyo benar-benar berjuang demi Lin Zilu dan dirinya sendiri. Akhirnya, ujian masuk universitas selesai. Anggota kelompok Jing Tiandongdi resmi menerima ijazah kelulusan. Fang Liang berterima kasih pada langit dan bumi karena lulus di jurusan olahraga di universitas yang sama dengan Jinjin. Dia juga mengucapkan selamat pada Sukyo yang berhasil masuk universitas peringkat 3 di Beijing. Nian Yu berhasil membujuk orang tuanya agar diizinkan kuliah di perguruan tinggi peternakan. Menjelang momen penting, semua teman mengucapkan selamat ulang tahun pada Sukyo. Untuk pertama kalinya minum bir, semua merasa pahit, kecuali Jinjin yang langsung menghabiskan sekaleng bir. Dia mengumumkan ingin merasakan sensasi memanjat tembok sekolah. Semua teman memenuhi keinginan Jinjin,
Mereka berhasil memanjat tembok tanpa ketahuan, lalu naik ke kelas menulis pesan perpisahan. Jinjin akhirnya bisa masuk toilet laki-laki. Fang Liang berniat menakut-nakuti, tapi tanpa sengaja jadi dekat dengan Jinjin. Melihat Jinjin menghindari ciumannya, Fang Liang buru-buru mengejar dan meminta maaf. Tak disangka Jinjin justru yang lebih dulu mencium Fang Liang. Fang Liang, kamu orang yang optimis. Setiap hari bertemu kamu, aku selalu merasa bahagia. Jinjin bilang sejak umur 4 tahun, harapan ulang tahunnya adalah bisa bersama Fang Liang setiap hari. Su Qiao diam-diam mengintip dua temannya, tiba-tiba melihat sekumpulan kunang-kunang. Nian Yu menyuruhnya mencari seseorang yang sedang menunggu di kelas. Lin Zilu muncul membawa kue ulang tahun di hadapan Su Qiao. Dia pernah berjanji akan selalu bersama Su Qiao di setiap momen penting. Su Qiao, selamat ulang tahun ke-18. Setelah meniup lilin, Su Qiao menagih Lin Zilu karena berani tidak menghubunginya. Lin Zilu menjelaskan dia setuju dengan ayahnya untuk tidak memakai ponsel agar bisa fokus belajar, dengan syarat ayahnya tidak ikut campur masa depannya. Nanti, siapapun yang dia suka dan ingin bersama, itu keputusannya sendiri. Melihat Su Qiao masih belum memaafkan, Lin Zilu membawa buku hutang dan menagih 800 yuan. Saat Su Qiao berusaha merebut buku itu, Lin Zilu memeluknya erat-erat. Su Qiao, aku akan membuatmu seumur hidup tidak bisa melupakanku. Akhirnya, Su Qiao menulis akhir yang indah bersama Lin Zilu. Jika masa muda adalah waktu singkat yang dianggap abadi, semoga kamu yang menonton menjadi bunga masa muda yang paling mekar. Dan cerita pun berakhir